Berasal dari Manado. Ya, sekarang waktu dipersilahkan untuk Sister Cynthia. Oke, langsung nih ya. Salam kenal semuanya. Saya lihat ya banyak yang saya baru-baru lihat juga ya. Dan bersyukur banget bisa akhirnya ya Lu ya, akhirnya bisa join. Saya hargai ketekunan Lulu untuk terus meminta waktu saya. Bukannya saya nggak mau ya, kebetulan waktu hari setiap waktu yang kalian punya ini juga bertepatan dengan acaranya Wanita Allah. Ya, jadi saya tanggung jawab di sana, jadi saya harus memastikan. Nah, kebetulan hari ini yang memberikan pelajaran adalah Elis. Jadi saya pikir, oh oke, saya bisa ke sini gitu ya. Tapi bantu doa juga ya. Saya dapat kabar tadi malam Elis sakit. Tapi dia bilang nggak apa-apa Sin, dia coba, dia usahakan gitu ya. Ya udah saya langsung koordinasi dengan yang lain ya. Kita doakan juga lancar ya acara PDA dari Wanita Allah. Oke, perkenalkan tadi udah dikenalkan. Iya, saya ini dari Manado. Mungkin untuk yang belum tahu ya, makanya tadi ada satu impian saya untuk saya pengen banget kota kampungnya orang tua saya lah bisa ada jemaat di sana. Itu satu hal yang saya inginkan ya, itu bisa terjadi. Oke, sebelum kita masuk, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, selamat siang. Terima kasih Bapak untuk kasih yang terus boleh kami rasakan dalam kehidupan setiap dari kami di sini. Bahkan walaupun kami hanya lewat Zoom, tapi kalau kami bisa berkumpul, kami bisa join itu semua karena kasih karunia daripada Engkau juga Tuhan. Karena Engkau yang memungkinkan aplikasi ini ada, dan kami bisa punya waktu untuk belajar dan terus dikuatkan iman kami lewat firman Engkau. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan bersabda, apapun pembahasan yang kami akan lakukan, biarlah itu juga menyenangkan Engkau Bapa, sehingga iman kami boleh diteguhkan, dan apa yang kami lakukan boleh menyenangkan Engkau dan memuliakan Engkau. Pimpin saya Tuhan yang akan membagikan firman, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya izin share screen ya. Enggak. Oke, Mau. diatur dulu. Ya. Nah, saya dikasih judulnya Walk by Faith, Not by Sight. Nah, tadinya tulisannya Life by Faith ya, Not by Sight. Tapi waktu saya lihat gambarnya menyesuaikan dengan gambar, saya tulisnya Walk by Faith, Not by Sight. Ya. Nah, saya lihat gambar ini saya jadi inget ya, waktu anak-anak masih kecil, saya juga pernah melakukan hal ini kepada anak-anak ya, waktu mengajarkan mereka tentang iman. Ya, ingat banget Aldi, Indah Rainer, aduh masih kecil-kecil, kita ada bangku panjang, terus nanti papanya yang pegangin. Jadi perintahnya jelas, pokoknya percaya sama papa, papa suruh maju satu langkah, ikutin. Tapi kalau papa bilang lompat, kamu lompat ya. Jadi itu satu permainan ya, tapi dari permainan itu sebetulnya kita bisa mengajarkan anak-anak ya tentang iman, ya tentang percaya kepada ya walaupun saat itu percaya kepada kita orang tua gitu ya, tapi itu adalah dasar untuk nantinya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Nah, tema dari judul ini kita ambil dari firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 7. Nah, tadi kata-kata tadi yang walk by faith itu dari terjemahan King James. Ya, tapi kalau terjemahan dari NIV dia menuliskannya for life by faith ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, jadi memang kemanusiaannya kita ya Tuhan tahulah manusia itu kan kita hanya melihat apa ya, maksudnya mengandalkan apa yang kita lihat
karena itu yang terlihat ya. Tapi sebetulnya Tuhan menginginkan untuk kita selalu menjalani kehidupan kita, ya, melewati kehidupan kita dengan percaya, dengan beriman. Kenapa? Karena Tuhan yang ciptakan kita. Kalau kita melihat apa yang kita lihat, begitu banyak, semua itu bergantung kepada manusianya, kondisi, situasi gitu ya. Tapi kehidupan ini kita percaya Tuhan yang kontrol. Jadi seharusnya ya kita percayanya kepada yang mengontrol. Tanggal Kepada 7 Agustus saya beli vendol citrolnya, Dak. Ya, bisa tolong di mute kali ya yang lain ya. Thank you. Nah, jadi saya mau membagikan bagaimana iman itu apa ya, bagaimana sih mengaplikasikan iman itu dalam keseharian kita. Karena sangat sering banget kita ngomong, iya saya beriman. Ya, nah apakah cukup dengan saya udah beriman, saya udah percaya Yesus adalah Tuhan. Apakah cukup dengan begitu? Ya, bahkan saya udah percaya dari kecil. Ya, orang tua saya Kristen, jadi saya lahir udah udah Kristen gitu ya. Apakah cukup? Itu adalah iman. Nah, sister-sister di sini, saya pengen ini ada interaksi ya. Bisa share nggak? Ya, mungkin kalian bisa unmute yang mau share. Apa kata pertama yang muncul waktu kita mendengar kata iman? Bisa tolong share? Apa kata pertama yang muncul? Jadi bukan kalimat ya. Kata pertama yang muncul waktu kita mendengar kata iman. Bisa tolong share? Apa? Percaya. Aku percaya. Percaya. Sama. Oke, yang lain? Yakin akan sesuatu yang tidak terlihat. Yakin akan. Oke, itu berapa kata itu? Yakin. Oke, Yakin. ada lagi yang lain? Betul. Yakin, apalagi yang lain? Taat. Taat. Apalagi? Ya, mungkin ada yang punya ya di benak kalian, tapi apapun itu pasti ada terpikir gitu ya tentang iman. Nah, kita akan lihat kalau menurut firman Tuhan, apa sih definisi iman itu? Ya, saya percaya semua dari sini juga mungkin udah tahu ya tentang ayat tersebut ya. Nah, kita baca di Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, mungkin kita bisa hafal ayat ini ya di luar kepala. Betul. Nah, tapi bagaimana sih mengaplikasikan firman itu dalam keseharian kita? Kayak saya bilang tadi, cukup nggak dengan kita percaya, kita sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Dan apakah itu akan membantu kita sampai masuk surga? Ya. Nah, saat ini saya bersyukur banget begini ya, Tuhan itu waktu bersabda memberikan firman-Nya ya. Di satu sisi kita juga tahu Tuhan mau itu kita aplikasikan. Nah, tapi bagaimana mengaplikasikan iman ini dalam keseharian kita? Nah, ada hal yang menarik ya, Tuhan selalu memberikan contohan-contohan orang ya, pengikutnya Dia yang percaya pada Dia di dalam firman Tuhan sehingga kita bisa belajar. Bahkan kalau ibu-ibu di sini, sister-sister di sini baca ayat selanjutnya dari Ibrani 11 ya, ayat 2 sampai 40. Itu bahkan dikatakan contohan-contohan iman ya, saksi-saksi iman. Ya kita bisa belajar juga dari mereka. Tapi ada satu wanita, ya saya mau share di sini adalah satu sister nih, ya karena kita semua sister ya, kita akan belajar dari satu sister tentang iman, ya. Nah, jadi siapa yang kita akan belajar? Wanita ini sangat menginspirasi saya. Bahkan ya jujur kisah dia ini membantu saya melewati masa-masa menopause saya. Saya bersyukur banget ya. Benar-benar waktu melewati masa-masa menopause itu galau banget ya, tapi luar biasa Tuhan ada aja ya ceritanya dia, kisahnya dia yang membantu saya untuk bisa melihat dan akhirnya melewati masa-masa itu dengan lebih benar. Ya, siapa wanita itu? Kita akan belajar dari Elizabeth. Ya, bagi saya Elizabeth adalah woman of faith. Nah, siapa yang tahu siapa yang Elizabeth?
boleh sharing mungkin 1-2 orang. Siapa Elizabeth yang kalian kenal? Yang teringat tentang Elizabeth? Mamanya Yohanes Pembaptis kan? Betul. Oke, betul banget ya. Nah, di dalam Alkitab nggak banyak ya diceritakan tentang Elizabeth. Ya, paling diceritakan ya sebelumnya, terus abis itu nanti dia ketemu Maria, karena Marianya ibunya Yesus itu sepupuan ya sama Elizabeth, terus akhirnya lahir, ya udah selesai ya, nggak ada ceritanya lagi. Tapi saya sangat menghargai ya hati dari Elizabeth ini, terutama imannya dia. Nah, ini yang akan kita belajar. Nah, siapa Elizabeth itu? Ya, kita lihat dari Lukas 1 ayat 5 dikatakan, pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ini perkenalan kita tentang Elizabeth. Ya, tentang siapa Elizabeth cuma 2 kalimat ini, ya. Tapi perhatikan, sister, dikatakan dia berarti istri dari Zakaria. Zakaria seorang imam. Nah, tapi Elizabeth sendiri berasal dari keturunan Harun. Nah, kenapa menurut saya ini bukan hal yang biasa-biasa? Ya, karena seperti yang kita tahu ya, untuk menjadi imam itu enggak sembarangan. Ya, imam itu ya bukan hanya diambil dari keturunan Lewi aja. Lewi kan semua yang melayani Lewi, tapi khusus untuk imam itu hanya keturunan Harun. Ya, jadi makanya dikatakan berarti dua-duanya ini berasal dari keturunan Harun. Ya, jadi apa ya, boleh dibilang dengan latar belakang mereka seperti ini, ya tentunya mereka bukan orang yang sembarangan. Ya. Nah, dari latar belakang ini ya ada yang saya terpikir ya, saya terpikir adalah apa? Mereka udah pasti si Elizabeth ini menjadi perhatian. Ya, kenapa jadi perhatian? Ya karena kan enggak banyak ya yang menjadi imam itu enggak banyak ya, apalagi berarti kan istrinya si imam juga akan jadi perhatian ya. Akan jadi apa juga? Ya akan jadi teladan pastinya, karena dilihatin ya akan dicontoh dong apa yang dia lakukan, apa yang terjadi ya, dan mungkin menjadi tolak ukur juga. Apalagi suami mereka adalah imam ya, benar-benar diperhatikan. Nah, dan sudah pasti bagaimana kehidupan mereka bisa jadi omongan juga. Nah, apa yang saya pikirkan ini benar nggak? Ya benar nggak itu yang terjadi? Kita lihat Elizabeth di mata orang Israel yang ditulis dalam Lukas 1 ayat 25. Dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi ibu-ibu benar ya, si Elizabeth ini ternyata punya tekanan hidup. Ya, dia ini di akhir cerita dari hidupnya dia ya, bagaimana waktu dia hamil ya, kita tahu akhirnya dia berkata, ya Tuhan sudah berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, sebelum kita lanjut, ya tadi kita bicara tentang bagaimana Elizabeth bisa menjadi punya pressure ya dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat kehidupan kita, ya saya ingat ya, saya juga punya pressure banget dalam kehidupan saya. Bahkan waktu saya mau mengambil keputusan untuk full time, ya, dan pressure-nya itu justru datang dari orang terdekat, ya suami saya sendiri. Kenapa? Karena dia bilang lucu banget, dia bilang gini, kamu yakin menjadi pelayan full time, ya kan? Ya waktu itu saya bilang yakin lah ya dengan keyakinan saya, walaupun mungkin masih ya namanya keyakinan ya bisa timbul begitu aja. Nah tapi si suami bilang gini, loh kamu tuh belum lama loh jadi murid gitu kan, kamu belum tahu banyak loh firman Tuhan, kamu nggak kayak Vania loh, aduh pokoknya banyak banget ya pressure itu dalam yang dikatakan suami sendiri gitu ya, bukannya dia mensupport ya, dia mengatakan hal itu. Nah, jadi itu nggak gampang untuk saya
bener nggak ya? Tapi saya ngeliat ya mungkin itu cara Tuhan juga untuk memurnikan ya, keinginan saya itu ya. Jadi benar-benar itu membuat saya berpikir ya, tapi saya lihat firman Tuhan lagi, saat teduh saya juga saya pastikan ya. Nah, ya at the end ya saya dapat ya, dan bersyukur malah suami sendiri juga akhirnya dapat panggilan itu ya untuk jadi pelayan full time juga. Ya, jadi itu salah satu contoh. Nah, saya mungkin saya percaya kita semua di sini dalam kita menghadapi menjalani kehidupan kita pasti akan ada pressure, tekanan-tekanan, baik dari keluarga, dari anak, mungkin tetangga lah, ya. Dan saya percaya, saya lihat di sini juga ada beberapa yang single mom, ya pasti juga pressure kalian juga lebih, ya, menghadapi orang-orang di sekitar, menghadapi mungkin pekerjaan kalian juga, ya. Nah, jadi tekanan itu mungkin dihadapi oleh setiap wanita. Ya, apalagi kita ibu-ibu ya, kita sebagai istri, kita sebagai ibu ya, ada aja tekanan-tekanan itu. Nah, kembali kepada Elizabeth. Apa sih aib yang Elizabeth punya? Ya, kita lihat di Lukas 1 ayat 7, kalau NIV katakan, but they were childless because Elizabeth was not able to conceive and they were both very old. Ya, bahasa Indonesianya, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Ya, jadi jelas banget ya, Elizabeth kenapa nggak bisa punya anak ya, karena dia mandul, ya. Dan bukan cuma mandul aja, kalau mandul kan berarti dari muda ya. Jadi kenapa dia nggak punya anak waktu dari mudanya? Karena dia mandul, makanya membuat dia nggak bisa punya anak. Dan sekarang di saat ini dia udah lanjut usia. Ya, kalau saya cari tahu dari Wikipedia ya, diperkirakan umurnya Elizabeth itu sekitar 60-an. Karena kan dibilang very, very old ya. Udah 60-an. Nah, siapa sih di sini kita yang umur 60 masih haid misalnya, ya. Kalaupun nggak mandul gitu ya. Udah nggak ada. Ya, saya menopause itu mulai umur 50 ya. Dan umur setahun 2 tahun kemudian udah benar-benar menopause. Ya, jadi memang untuk dia nggak punya anak ya memang nggak bisa, ya udah pengen lagi. Nah tapi ya seorang wanita Israel kalau dia nggak punya anak itu memang satu aib, ya. Nah kenapa? Ya, mandul itu aib bagi perempuan Yahudi. Kenyataannya Tuhan tuh kan berjanji ya akan memberikan banyak keturunan ya kepada Abraham. Jadi untuk orang Israel itu benar-benar kayak satu ini ya untuk mendapatkan keturunan. Kita tahu ya waktu bangsa Israel di Mesir ya, anak-anak mereka wah ada aja lahir gitu kan, sampai mau dibunuh-bunuhin juga nggak bisa gitu ya. Apalagi orang-orang bidan-bidannya malah nggak bisa, apa istilahnya, tahu itu nggak benar ya dia nggak bunuhin gitu kan. Makanya sampai raja Firaun waktu itu bingung ya. Nah, jadi memang janji Tuhan akan memberikan banyak keturunan. Itu satu hal yang merupakan satu privilege kali ya. Nah, jadi kalau seorang perempuan Yahudi itu mandul itu satu, untuk mereka di antara mereka ya, mereka melihatnya itu adalah aib. Apalagi Tuhan juga mengajarkan mereka untuk punya pola makan yang sehat ya, menghindari makanan-makanan yang haram. Ya, jadi itu menunjang ya untuk seorang wanita itu sebetulnya bisa sehat ya, bisa kesehatan ininya juga bisa gitu, dan untuk dia punya anak juga satu hal yang bisa, yaitu menjamin istilahnya ya. Nah, apalagi suami ya pada masa itu ya, culture di saat itu suami bisa mengembalikan istri yang mandul kepada keluarga dan bisa mengambil istri lain untuk mendapatkan keturunan. Kenapa? Karena memang keturunan itu satu hal yang dicari. Ya, jadi ada hal yang lumrah. Ya, makanya kalau pada masa itu ada, mungkin kalau sekarang juga ada istilahnya apa, turun ranjang gitu ya. Jadi kawinin adiknya gitu ya. Nah, itu yang menjadi culture di sana juga. Nah, apalagi yang kita lihat ya si Elizabeth ini, karena dia nggak punya anak, dia nggak dianggap dalam perkumpulan
perempuan-perempuan Yahudi. Ya, jadi ini makanya kenapa Elizabeth tertekan. Kenapa Elizabeth waktu akhirnya mendapatkan anak, ya dia katakan Tuhan sudah mengambil aibku. Ya. Nah, jadi karena si Elizabeth ini nggak punya anak itu sebetulnya ya memang fakta. Ya, dia mandul karena kondisi fisiknya ya dan mungkin organ-organnya gitu ya. Tapi juga karena satu hal lagi adalah karena lanjut usia. Nah, jadi secara fakta mustahil untuk punya anak. Ya, ibu-ibu di sini mungkin masalah-masalah yang kita hadapi saat ini juga kita melihatnya seperti itu. Faktanya, ya nggak mustahil, ya nggak mungkin, ya. Nah, apapun fakta-fakta yang mungkin kita alami, ya itu yang membuat kita akhirnya hilang iman. Ya, saya mau share tentang ya saya juga waktu itu saya nggak pernah beriman ya untuk mama saya bisa jadi murid. Kenapa? Faktanya saya melihat mama itu orangnya keras kepala. Dia sangat yang dia yakinin ya udah dia pegang gitu ya. Dan orangnya juga sangat keras ya karakternya gitu ya. Nah, itu yang membuat saya nggak ada iman waktu itu. Saya bahkan lebih beriman papa ya untuk jadi murid. Ya, tapi saya lihat bagaimana Tuhan mempermalukan saya. Ya, waktu akhirnya Tuhan buka jalan ya dan mama saya akhirnya bisa jadi murid, ya itu benar-benar ya itulah yang mustahil untuk saya ya ternyata bisa. Ya, dan itu adalah satu proses pembelajaran saya tentang iman juga. Ya, nah, sekarang kita lihat walaupun fakta ya ataupun tekanan-tekanan yang Elizabeth alami itu demikian besarnya, kita lihat hidup mereka di hadapan Tuhan. Di Lukas 1 ayat 6 dikatakan keduanya, ya berarti bukan cuma Zakaria ya, Elizabeth juga ya, adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow. Ya, sister, ya dengan pressure yang kita mungkin hadapi saat ini. Ya. Satu hal yang kita mau ikuti ya. Apakah kita tetap benar di hadapan Allah? Apakah hidup kita menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan? Bahkan dijelaskan lagi dengan tidak bercacat. Ampun, kayaknya kita masih jauh banget gitu ya. Ya. Nah, tapi ini adalah satu contohan yang terjadi. Ya. Dan kita lihat reward dari apa yang Elizabeth punya. Ya, bagaimana hidupnya benar di hadapan Allah. Bagaimana hidup mereka menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Kita lihat di Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak. Laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Kita perhatikan Putih ya dikatakan sebab doamu telah dikabulkan. Nah, inilah hal yang saya belajar dari iman mereka. Ya, kita tahu tadi definisi iman. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang mereka harapkan. Nah, ini menjawab saya. Ya, jadi ini juga menjadi contohan bagi saya. Bagaimana iman yang dikatakan dasar dari segala sesuatu yang diharapkan itu pengaplikasiannya seperti apa. Nah, kita lihat ya bagaimana Zakaria dan Elizabeth walaupun fakta nggak memungkinkan. Ya, tapi mereka nggak bergantung pada fakta loh dalam hal anak. Ya, mereka berdoa dan tetap meminta dan mereka berdoanya kepada siapa ya? Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita.
Ya, waktu dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa dasar iman kita? Ya. Yang saya belajar, fokusnya harus benar, yaitu Tuhan. Apapun yang kita harapkan saat ini, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, yang kita lagi memohon nih pada Tuhan, fokusnya harus benar, yaitu Tuhan. Ya, saya bisa gambarkan begini ya. Fokus iman kita harusnya adalah Tuhan. Ya, bukan yang kita mau. Ya, maksudnya gini. Jadi kita beriman bahwa Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang bekerja. Nah, kalau fokus iman kita adalah Tuhan, berarti hidup kita juga pastikan ya sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena kalau kita berdoa mungkin sama Tuhan, ya Tuhan tolong lakukan ini, kita begitu banyak yang kita mau, ya. Nah tapi kalau hidup kita saja tidak sesuai, yaitu sama kayak kita cuma minta Tuhan yang ngikutin maunya kita. Jadi sebetulnya kayak yang aku silangin di bawah ya, itu sepertinya kita fokusnya kepada yang kita maunya. Ya, karena kita ingin apa yang kita mau kita capai, apa yang kita harapkan terjadi. Ya, berarti itu fokusnya pada yang kita mau. Nah, itu bukan iman yang benar. Iman yang benar adalah waktu fokus kita pada Tuhan. Nah, waktu fokus kita pada Tuhan, berarti sikap kita, hati kita, perbuatan kita, itu seturut juga dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kita menyenangkan Tuhan, kita melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Waktu kita ada pilihan, kita pastikan pilihan ini yang menyenangkan Tuhan apa enggak. Karena kita tahu Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memungkinkan, Tuhan yang akan melakukan. Amin, sister. Jadi fokus iman kita harusnya Tuhan, bukan yang kita mau. Nah, kita lihat pada akhirnya di Lukas 1 ayat 24 dikatakan beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya si Zakaria ini mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Nah, kita perhatikan tadi ya di ayat sebelumnya yang malaikat berkata kepada si Zakaria, ya. Jangan takut hai Zakaria sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan. Jadi saat itu belum hamil, betul nggak? Ya, baru dikatakan doamu telah dikabulkan, Elisabet akan hamil. Nah, kalau kita lihat ayat ini, Lukas 1 ayat 24. Dikatakan beberapa lama kemudian Elisabet hamil. Nah, siapa yang bikin Elisabet hamil? Ayo, ibu-ibu. Apa yang membuat Elisabet bisa hamil? Hubungan dengan suaminya. Betul. Nah, waktu ada berapa kali yang saya tanya, ya Tuhan gitu kan, banyak yang bilang Tuhan. Ya enggak. Ya, Elisabet bisa hamil ya karena dia berhubungan sama suaminya. Nah, ibu-ibu bisa bayangin ya ini kondisinya Elisabet tadi dikatakan faktanya dia udah mandul dan dia sudah lanjut usia. Ya, kita berkaca kepada diri kita sendiri kali ya. Saya aja nih ya udah menopause sangat struggle ya untuk bisa berhubungan. Kenapa? Ya karena mungkin hormon apa semua. Ya makanya saya dapat pembelajaran dari Elisabet ini membantu saya untuk ayo saya bisa. Saya masih bisa untuk bisa memenuhi kebutuhan suami. Ya. Jadi apa yang membuat Elisabet dan si Zakaria ini sepertinya tetap melakukan hubungan. Ya kembali lagi ke Lukas 1 ayat 6. Ya keduanya benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, kata tidak bercacat ini yang membantu saya melihat iya ya, Zakaria sama Elisabet ya, mereka itu hidup benar di hadapan Tuhan bukan karena Zakaria imam saja, ya tapi benar-benar karena percaya mereka, fokus mereka kepada Tuhan.
Ya, jadi mereka melakukan itu ya karena benar-benar satu apa ya, worship mereka, ya, ungkapan syukur mereka. Mereka melakukan karena itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan karena oh pas jadwalnya. Enggak. Dan apa yang mereka pastiin bukan cuma di mata Tuhan, tapi juga di antara satu sama lain. Ya, mereka hidup menuruti segala perintah. Nah, perintah Tuhan suami istri ya mereka juga pasti tahu untuk saling mengasihi, saling tunduk. Nah, kenapa saya juga melihat bagaimana Zakaria benar-benar mematuhi firman ini? Karena kita lihat tadi, Zakaria tidak mengembalikan Elizabeth kepada keluarganya untuk dia kawin lagi dengan yang lain hanya untuk punya anak. Enggak. Ya, jadi contohan Zakaria itu benar-benar nyata bagaimana dia mengasihi Elizabeth apa adanya. Ya, bukan karena untuk punya keturunan. Ya, tapi saat ini pun bahkan udah mandul faktanya dan dia udah tua, tapi dia tetap saling mengasihi dan itu terjadi hubungan mereka pun juga bukan satu hal yang sulit. Ya, dan saya percaya sebelum malaikat itu ngomong pun mereka tetap punya hubungan itu. Ya. Nah, tapi waktu malaikat akhirnya katakan doamu dikabulkan dan Elizabeth akan melahirkan. Ya udah pasti mereka looking forward untuk itu dan mereka melakukan hubungan itu. Bayangkan kalau malaikat bilang, oke, nanti doa kamu dijawab, Elizabeth akan hamil. Terus mereka nggak melakukan hubungan. Apakah itu akan terjadi? Enggak mungkin. Ya, kejadian ini berbeda dengan sesudah itu kan kita baca tentang Maria. Ya, jadi memang Tuhan kayak tunjukkan gitu ya dua hal yang Tuhan nyatakan hamil ya, kedua-duanya hamil gitu kan, yang satu karena Roh Kudus tapi ini karena mandul tapi karena mereka hubungan mereka tetap baik. Ya, jadi itu hal yang luar biasa yang saya belajar banget bagaimana itu memberikan saya keyakinan juga bahwa saya pun juga walaupun saya udah menopause saya tetap bisa melayani suami. Ya. Jadi nggak ada alasan waktu itu saya udah begitu banyak ketakutan saya untuk aduh nanti begini nanti begitu ya, saya latar belakang dokter ya, saya juga tahu gitu kan secara apalagi namanya ilmu pengetahuan gitu ya, tahu banget tentang fakta-fakta itu, tapi saya lebih percaya kepada firman Tuhan dan kenyataannya ya saya tetap bisa ya punya hubungan yang baik juga dengan suami ya. Jadi sister, nyata banget ya bagaimana kalau iman kita punya fokusnya yang benar pada Tuhan, berarti kita akan percaya dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan firmankan. Tapi juga itu harus disokong dengan bagaimana kehidupan kita. Ya. Kita tahu di 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jangan cuma baca yang di atasnya doang. Ya, apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Dikatakan karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi seharusnya kita introspeksi. Kalau ada doa-doa kita yang mungkin belum dijawab Tuhan, pastikan hidup kita. Introspeksi hal-hal yang mungkin kita belum benar di mata Tuhan. Ada hal yang belum berkenan di mata Tuhan. Karena nyata banget Tuhan bilang apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Ya, jadi kalau Tuhan berjanji kan nggak mungkin Tuhan bohong ya. Ya berarti bagiannya kita yang kita perlu pastikan dan terus pastikan. Karena mungkin belum sekarang, bisa aja Tuhan bilang nanti. Atau bisa aja Tuhan bilang ada yang lebih baik yang Tuhan mau kasih. Tapi intinya pastikan hidup kita menuruti nggak segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Hal kedua yang saya belajar dari Elizabeth ini, ya tadi definisi iman dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bukti itu adalah saat kita mengerjakan bagian kita
dengan benar. Dan sampai tuntas. Jangan cuma, oh udah, saya udah lakukan. Terus nggak dilakukan lagi. Ya enggak. Ya, karena kan dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat bahkan ya, tapi kita udah melakukan. Nah, apa yang kita lakukan? Ya lakukan kebenaran Tuhan, lakukan perintah Tuhan, lakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang berkenan. Itu adalah bukti dari iman kita. Dan lakukan itu sampai tuntas. Nah, saya hargai Elizabeth di sini. Dikatakan di Lukas 1 ayat 60, ini sesudah anaknya lahir. Ya, orang-orang saat itu terbiasa kalau anak lahir ya ikutin nama bapaknya. Ya, jadi orang-orang bilang ya udah kasih nama Zakaria gitu ya. Tapi ibunya katakan apa? Tetapi ibunya berkata jangan. Ia harus dinamai Yohanes. Kenapa? Karena ini yang dikatakan malaikat tadi. Dan dia benar-benar mematuhi hal itu. Nah, kita bisa nggak kadang-kadang ya, kita udah kejawab doa kita. Hidup kita sembarangan lagi. Ya, itu manusia bisa seperti itu. Nah, tapi belajar dari Elizabeth. Waktu dia patuh pada firman Tuhan, dia mematuhinya sampai tuntas. Ya, nah inilah yang membuat bagaimana kita bisa mengerti ya apa sih iman itu. Ya, kalau kita lihat di Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi benar ya, sister, iman yang benar itu fokusnya harus benar, yaitu Tuhan. Dan kita mengerjakan bagian kita dengan benar juga. Nah, kalau fokusnya salah, ya nggak mungkin terjadi apa yang kita imankan. Kalau kita mengerjakannya juga nggak benar, ya kita mengerjakannya on and off, ya kan? Ya nggak akan terjadi juga apa yang kita imani. Jadi kita bisa menyimpulkan waktu kita beriman itu berarti kita fokus pada Tuhan dengan memastikan kehidupan kita benar, memastikan apa yang berkenanlah yang kita pilih dalam kehidupan kita dan mengerjakannya sampai tuntas. Amin, sister. Mari kita terus beriman ya, karena itu iman itu bukan satu bukan satu titik gitu keputusan. Oke, saya beriman. Enggak, ya. Iman adalah proses. Jadi kalau saat ini kita dikasih kesempatan Tuhan untuk mengenal Dia, itu bukan akhir. Ya, justru kita masih terus diproses untuk terus punya iman sampai kita dipanggil Tuhan. Amin. Itu aja sharing saya. Mungkin kita bisa diskusi kalau ada yang mau ditanyakan ataupun mau berbagi dari pengalaman ya dari kalian. Saya percaya ya pasti juga kalian punya pengalaman-pengalaman iman. Ya, tapi saya berharap kita belajar di sini intinya adalah waktu kita beriman, kita pastikan benar nggak fokus iman kita adalah Tuhan. Ya, benar nggak kita terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan? Atau kita merasa kita udah percaya terus udah tinggal diam? Hati-hati. Ya dikatakan iman tanpa perbuatan sia-sia loh. Ya kita udah boleh percaya sama Tuhan sekarang, tapi kalau kita nggak melakukan terus, ya nggak aci di mata Tuhan. Ya Tuhan mau melihat iman kita terus sampai akhir, sampai kita mencapai garis finish, ya sehingga kita pun juga bisa bertemu dengan Tuhan kita juga. Amin. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Sister Cynthia, bagus banget ya.